Seperti yang pernah disampaikan malam kemarin ya. Jadi kita selama perjalanan sekian tahun dari tahun 2012 ya, kita sedikit banyaknya berinteraksi dengan orang Ciamis via medsos, khususnya ya utamanya via Facebook ya. Dan kita punya database kebersamaan kita semuanya ya. Kita punya data kontak di sini yang sudah mendaftar. Dulu sempat ada komunitas bisnis Ciamis, ada sempat juga orang Ciamis sealam dunia ya. Gitu, termasuk juga yang kemarin gabung di grup WA Pasar UMKM Ciamis, juga di komunitas Ciamis Hebat ya. Dan alhamdulillah ya, sebagiannya sudah biasa berinteraksi di sini ya, Gripil Hebat Center. Kita namakan Gripil Hebat Center ya untuk pusatnya ini. Ada yang mau bertanya karena kurang jelas, silakan bisa langsung saja dikirim pesannya ke WA tersebut ya. Nah, jadi KBOC ini apa gitu. Nah, jadi kita memang nih gini ya. B-nya ini kita hide ya, kita hidden nih B-nya. Karena B-nya bisa berbagai makna. Karena tadi perpaduan dia semua apa namanya tadi itu? Jadi tadi sempat saya sampaikan ya, menghimpun data para pelaku usaha di Ciamis, juga menghimpun data orang Ciamis sealam dunia. Ketika itu sempat kita sampai seribuan lebih. Jadi orang Ciamis khususnya yang ada di luar daerah, ada di luar Ciamis atau yang sedang merantau ya. Dulu itu ya pernah kita berpikir bagaimana ini menghimpun orang-orang yang di luar Ciamis ya, di dunia maya gitu. Dan sempat kita ketika meluncurkan kaos kopdar ya, itu kopdar tahun 2019. Meskipun kopdar akbarnya tidak sempat realisasi ya, baru kopdar kecil ya. Dulu ada kaosnya kopdar 2019. Tapi meskipun begitu alhamdulillah ya, dari antusiasme orang Ciamis ya yang merasa terpanggil ke Ciamisannya, alhamdulillah itu jadi tambahan motivasi sampai pada akhirnya kita kan meluncurkan Gridpil ketika itu ya, brand Sanda, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini. Ya nantilah detailnya itu ya, perjalanan sekian tahun itu banyak hal yang sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya, diantaranya ya untuk kita di sini yang sedang menghimpun dan menggarap sesuatu dengan temanya itu adalah wirausaha berjamaah di Gridpil Hebat Center. Kembali ke KBUC ya. Jadi tiga sebetulnya ini. Tiga, kita ini sedang melakukan hal yang sangat sederhana. Hal yang sangat sederhana dan bagaimana kita mengolahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini prosesnya, dalam kondisi proses ya, dalam statusnya sedang berproses, menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Apa itu? Nah, B ini tiga. Berawal dari satu, B-nya ini belanja. Yang kedua, B-nya itu bisnis. Yang ketiga, B-nya itu berbagi. Dan tentunya kita tidak akan lepas dari ketiga unsur ini ya, meskipun kadang bukan sebagai pelaku utama gitu. Nah, pertama, fenomena B yang pertama itu B-nya belanja. Nah, berbicara tentang belanja, ini tentu kaitannya dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan lainnya itu. Dan satu fakta yang terjadi saat ini
kita itu seringkali belanja, mengeluarkan uang, membeli produk itu bukan ke warung, lapak, ataupun produknya punya kita, punya teman kita, punya saudara kita, dan justru lebih banyak belanja itu produknya orang lain. Dalam hal ini produk-produk asing lah, ya, brand-brand luar gitu. Dengan hal seperti ini tentu kita tahu semuanya bahwa keuntungan besarnya itu akan dirasakan oleh siapa? Tentu oleh mereka ownernya, mereka yang punya brandnya. Contoh yang pernah kita sampaikan, ada satu merek misalkan Adidas, ya, merek sepatu kan Adidas ya, itu. Adidas itu ya brand orang, brand luar. Kadang sepatu dengan harga jutaan, ada harga 2 juta, 3 juta gitu. Ya. Siapa yang produksi? Alhamdulillah mungkin ada satu kebanggaan untuk sebagian orang yang merasa bangga dengan hal ini. Ternyata produksinya itu di Indonesia, kadang di Bogor, di mana ada tempat produksinya. Yang bikin siapa? Orang Indonesia. Gitu. Nah sebelum lebih jauh, oke, kita sekarang misalkan cek ya, ada sepatu, ya, ada sepatu dengan kualitas yang sama, warnanya sama, bentuknya sama, bahannya sama, kualitasnya sama pokoknya. Ya. Yang satu pakai merek Adidas, yang satu lagi polos tidak pakai merek Adidas. Nah, coba harganya kira-kira sama nggak? Tentu harganya sangat jauh berbeda. Mungkin yang polos itu sekedar cukup 50 ribuan atau 100 ribuan, tapi yang pakai merek Adidas ini jutaan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah brand value-nya gitu, ya. Mereknya, ya. Kepercayaan, apalagi itu. Nama besar, lah itulah biar gampang mah ya gitu. Nah, jadi beda ya antara yang branded ini dengan yang biasa, tentu akan berbeda nilainya. Nah, sekarang faktanya itu, ini saya pernah baca beritanya ya, fakta ini ya, beritanya ini. Jadi orang Bogor yang produksi sandal Adidas ini, mereka diupah, mereka digaji. Berapa gajinya? Sangat-sangat minim. Artinya ya mungkin UMR-nya di tempat tersebut gitu ya. Jadi dari harga satu pasang sepatu harga jutaan begini, yang bikinnya itu dapat berapa? Yang capek, yang anu ngesangna gitunya, capek bikin itu berapa gitu. Nah, kebagiannya ya hanya sekian persen ya, kecil gitu. Yang dapat gede siapa? Dia yang punya perusahaannya, punya brandnya gitu. Itu satu contoh kecil. Padahal di Indonesia sendiri ini orang punya suatu kebanggaan ketika menggunakan, ketika memakai produk-produk branded ini dari Amerika, dari Inggris, dari mana lagi? Termasuk yang barang-barang dari Cina ya, itu yang murah-murah tapi katanya ini ada yang berkualitas gitu. Artinya sekali lagi kesimpulannya, kita lebih sering menggunakan, memakai, mengkonsumsi produk-produk luar, bukan punya kita. Nah, makanya di sini B-nya ini belanja di sini. Coba kita berpikir sederhana, bagaimana atau seandainya, bolehlah berandai-andai di sini. Seandainya kita belanja ini, membeli ini produk punya kita sendiri, punya teman kita sendiri, punya tetangga kita sendiri, punya lingkungan kita sendiri, atau dalam hal ini punya orang Ciamis. Oke, brandnya brand punya orang Ciamis, perusahaannya milik orang Ciamis. Ayo ya, tadi kita sudah memberikan gambaran tentang Adidas ya, brand dari luar. Sekarang andaikan itu bukan Adidas, mau Adidu, mau Adido, mau apa ya, brand Ciamis ya, itu siapa yang dapat untung paling besar? Tentu yang punya brand itu. Kalau punya orang Ciamis lah yang punya banyak pemasukan, punya penghasilan dari brand tersebut gitu.
Ya. Oke. Oke, yang menyimak mungkin bisa memahami sampai sini ya. Nah, jadi kalau kita belanjanya ke lapak kita sendiri, ke perusahaan kita sendiri, atau maksud sendiri itu yang punya orang Ciamis, ataupun dalam hal ini yang kita sering impikan di Pil Hebat Center ini ya, perusahaan yang kita bangun sendiri. Dalam hal ini sedang berproses ya. Makanya ada Gudang Sandal ID berawal dari Great Pil ini yang produk milik umat ini ya. Kita inginnya seperti itu. Meskipun sekali lagi seperti yang sampaikan kemarin, kita tanpa beban, tanpa tekanan, nothing tulus aja berjalan secara alami. Mudah-mudahan ada waktunya terwujud nantinya kita punya perusahaan sendiri, sahamnya, asetnya dimiliki oleh rakyat kecil Ciamis. Apakah saya bicara muluk-muluk? Apakah saya ini menghayal? Yakin orang yang paham ini, saya sedang tidak menghayal, sesuatu yang sederhana dan bisa kita mulai. Oke. Langkah sederhana apa? Pasar UMKM Ciamis yang ada di grup Facebook ini, ya. Grup ini adalah awalan kita, langkah sederhana yang bisa kita lakukan saat ini. Kenapa? Oke. Kita sengaja menghimpun pelaku-pelaku usaha, pemilik produk, apalagi para pengiklan, khusus dari Ciamis, khusus orang Ciamis, usahanya di Ciamis, ataupun ada bisa saja sih yang usahanya di luar tapi milik orang Ciamis, sama itu juga ya. Itu ada di grup Pasar UMKM Ciamis. Itu kita setting seperti sampaikan kemarin ya, tanpa tumpukan-tumpukan postingan. Jadi hanya satu postingan saja. Jadi anggap saja itu adalah etalase produk dan usaha atau usahanya orang Ciamis. Jadi yang punya kepedulian ya dalam gerakan cinta dan beli produk Ciamis agar perputaran uangnya kencang di antara sesama orang Ciamis, oke, silakan mulai dari Pasar UMKM Ciamis. Mungkin dari sekedar iseng ya, beli basreng, beli apa itu yang jualan di sana tuh, ya jualan makanan-makanan kecilnya itu ya. Ada yang jual ya, mau beli ikan, beli telur ya. Dan ujung-ujungnya mah ya dari Facebook itu kan privasi akhirnya ke WA kan ya. Mungkin jadi ada yang jadi langganan, ada yang jadi berteman dekat gitu. Nah, makanya sekali lagi kebersamaan kita mulai dari grup Facebook Pasar UMKM Ciamis ya. Jadi B-nya tadi dari KBUC itu adalah belanja yang pertama ya, belanja. Oke. Sebetulnya ini bahasan bisa panjang, tapi cukupkan di sini dulu ya tentang B yang pertama gitu. Jadi memberi kesempatan untuk yang mau bertanya silakan, termasuk di sini ada ya yang mau ngirim ya konfirmasi KBUC ke WA 0857 9339 4000 untuk 100 pengirim pertama, insya Allah akan berpeluang mendapatkan hadiah door prize dari Great Pil Hebat Center ya. Silakan untuk mengirim ke nomor WA Great Pil Hebat Center. Oke, lanjut lagi ya. B yang kedua, B-nya ini adalah bisnis. Bicara tentang bisnis, ini bukan hanya sekedar berdagang, bukan hanya jualan ya. Bisnis ini adalah tentang membangun aset. Jadi kalau orang berbisnis ini jangan disamakan dengan orang yang hanya sekedar jualan. Kalau orang jualan ya, orang jualan ketika jualan laku ada yang beli, dia dapat untung. Ketika dia tidak jualan, dia tidak dapat pembeli, dia tidak dapat untung. Kalau bisnis, bagaimana kita membangun sesuatu ya, bisa dengan berjualan, dengan apapun, tapi dalam waktu yang sama itu membangun aset. Artinya hasilnya bisa dinikmati ya, bisa didapatkan meskipun dia ya sudah tidak terlibat di situ. Ataupun namun dibahasakan makilnya. Jadi orangnya jalan-jalan ya,
jualannya tetap berjalan gitu ya, bisnisnya tetap jalan ya. Kalau membangun aset bisa diumpamakan juga seperti contoh kecilnya adalah kontrakan ya. Kita nggak modal membangun suatu bangunan rumah ataupun kamar-kamar dan yang lainnya ya. Terus setelah selesai ya, kita kontrakan, maka setiap bulan atau setiap tahun kita akan terus menerus menghasilkan. Nah itulah sederhana nama kitanya. Nah kita bisnis, oke lah, sambungkan lagi dengan yang tadi. Adidas tadi yang dicontohkan itu adalah suatu bisnis. Perusahaan yang menaungi merek Adidas tersebut itu adalah bisnis ya. Punya aset, asetnya apa? Perusahaan. Adidas juga merek, itu adalah aset. Nah begitu ya. Jadi berasal dari belanja, B yang pertama kita berkumpul, berhimpun barang-barang, kita belanja, saling membeli ya di antara sesama kita. Kita juga bisa sambil berbisnis, sambil bangun aset gitunya, sambil bangun aset. Contoh misal ya, puntennya nyontokeun ieu. Indomart, Alfamart sekarang tersebar di mana-mana. Pertanyaannya kita kasih gambaran ya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan tadi. Ada sepatu yang polos tanpa merek dengan sepatu yang pakai merek Adidas. Mana yang lebih mahal? Tentu jauh mahal yang pakai merek terkenal, branded gitu. Indo Alfa sama. Contoh kita ada toko yang polos tanpa nama Alfa Indo gitu ya, dengan toko yang ada Indo Alfanya. Mana yang kesannya lebih wah dan kita lebih terpercaya? Tentu yang sudah branded tersebut. Nah, jadi kita pun sebetulnya sama dengan langkah sederhana ini, berawal dari belanja, saling belanja. Pertanyaan sederhana, kalau kita sekarang belanja ya, memberikan keuntungan ke yang menjual ya. Kalau kita selama ini mungkin membelinya keluar gitu ya, ke perusahaan yang sudah terpercaya yang besar seperti Indo Alfa itu, kita berpikir coba kalau kita belanjanya, atau gini, kalau Indo Alfa itu punya kita sendiri, kalau Indo Alfa itu ibaratnya perusahaan patungan kita sesama orang yang belanja ini. Coba bisa dipahami sampai di sini? Atau kira mau dibahasakan banyak. Contoh gini, ada 1000 orang, punten dicontohkannya, ada 1000 orang biasa berbelanja ke Alfamart lah, kan disebutkan merek negara gitunya. Ada 1000 orang biasa belanja ke Alfamart ya gitu. Sekarang yang 1000 orang ini ngumpul karena sering belanja bareng di situ, saling punya nomor WA-nya ya, saling ngontak. Ada grupnya lah gitu. Hey, kumaha lamun ayeuna urang teh ulah ting belanja ka Alfa. Urang nu 1000 orang ieu teh cuang babarengan, cuang ngadirikeun ngebangun Alfa yang lain, gitunya, toko yang lain. Ayo kumaha, setuju teh? Setuju gitu. Nah, dari 1000 orang itu kompak karena biasanya orang ikut rame-ramenya gitu, ikut yang rame-rame ya. Ikut kemana ramenya gitu. Oke, setuju. Singkat cerita, yang 1000 orang ini ya patungan ya, lamun seorang 2 orang mungkin uang 100.000 sejuta sedikit ya, tapi ketika ada 1000 orang ngumpul ya, bisa jadi ya, kun fayakun ya, bisa jadi ini dia bangun toko barang-barang, belanja barang-barang. Nah 1000 orang ini belanjanya ke situ. Mau sederhana di orang mau koperasi barang lah gitunya, koperasi barang, bangun koperasi, nanti anggotanya itu belanja ke koperasi tersebut. Nah, sebetulnya gambarannya seperti itu ya. Jadi koperasi barang, kita anggotanya, anggota koperasi tersebut berbelanjanya ke situ biar keuntungannya balik ke kita, ke para anggota gitu. Puntennya, ini bukan lagi sentimen sama Alfa Indo, bukan. Belanja kemana saja silakan. Tapi untuk kita sebetulnya ada hal yang lebih baiknya kalau kita punya perusahaan sendiri, punya toko sendiri yang keuntungannya balik ke kita. Jadi ini pilihan, ini opsi ya.
Jadi kita bukan berarti sedang membenci, sedang sentimen ke perusahaan luar, bukan ya. Ini mah bisnis mah masalah persaingan, masalah kompetisi, masalah bagaimana menjadi yang terbaik. Jadi kalau kita punya jiwa bisnis seperti apa, jiwa bisnis yang sejati itu seperti itu. Bagaimana kita ya memenangkan persaingan gitu. Jadi sah-sah saja kalau kita merasa, kalau kita punya keinginan ingin lebih baik dari Indo Alfa, ya wajar itu. Bisnis seperti itu, kompetisi. Nah, jadi begitunya. Jadi tadi B yang kedua itu tentang apa nama tadi, bisnisnya. Jadi kumaha carana tina sekumpulan orang tadi anu sok balanja teh nya, orang teh ngabangun suatu aset, suatu bisnis. Contoh misalkan pasar UMKM Ciamis. Namanya berkibar misalkan ya, mudah-mudahan we gitu. Di mana-mana membicarakan pasar UMKM Ciamis. Ya. Terus anggota grupna kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul barang-barangnya, para pelaku usaha atau para pengunjung nu biasa mengunjungi pasar MKM Ciamis kumpul ya. Kita sepakati misalnya ada ide gagasan, ayolah kita bikin minimarket sendiri, kita nggak usah muluk-muluk di tiap kecamatan aja dulu. Nah gitunya ya, kita iseng apa namanya, heuri tepuguhnya, kita meluncurkan TGC Bat sebetulnya itu istilahnya. Terserah lah namanya kedepannya apa. Ya mudah-mudahan saja kewujud. Jadi kita punya minimarket sendiri, punya toko sendiri, punya perusahaan sendiri. Punya siapa? Punya kita rakyat kecil yang punya aset di situ. Jadi sahamnya punya masyarakat. Dalam hal ini diawali oleh para member pasar UMKM Ciamis ya. Kita masih jauh, masih wacana dan actionnya masih bertahap ya. Mudah-mudahan saja pelan tapi pasti. Kalaupun tidak terwujud, no problem ya. Kita sambil menikmati proses saja gitu, tanpa tekanan. Apalagi saya jangan tertekan. Saya ini hanya memfasilitasi saja kuar-kuar di sini gitu ya. Bukan lagi jualan ludah, bukan. Saya mudah-mudahan saja ya tak ikhlas seperti ketinggalinya gitunya. Eka hoyong begitu full ikhlas gitunya, memberikan kemanfaatan ya dengan cara apapun, termasuk dengan memprovokasi orang Ciamis untuk sama-sama kompak bersinergi di program-program ini gitu. Ya provokator saya malah gitunya. Nah jadi itu B. Jadi tadi dari kumpul-kumpul B yang pertama, dari B-nya belanja ya, sekumpulan orang yang belanja berkumpul terus sepakat membangun aset, membangun bisnis gitu. Dalam hal ini sudah ditandai nih TGC Mat. Contoh saja itu mah ya, tidak mesti begitu gitu. Oke, B yang ketiganya itu berbagi. Nah, berbagi. Kalau sudah kita berbelanja, kalau sudah kita sama-sama bangun bisnis, tentu bisnis itu bisa menghasilkan. Bisnis itu bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan keberkahan, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Maka yang jangan sampai kita lupakan, kita harus berbagi kemanfaatan tersebut. Nah, itu. Dan ini tidak nunggu hasil, tidak nunggu banyak. Ini seiring sejalan program ini kita sudah di-includekan ya, sudah satu paket. Kita ada program dakwah dan sosial yang mudah-mudahan bisa menambah keberkahan program ataupun ikhtiar yang kita lakukan ini. Maka satu, Greatfield ini yang produk brand pertama ini sudah kita ikrarkan untuk umat ya, keuntungannya untuk umat. Jadi ini bisa dipakai bisnis yang mau jualan, mau jadi agen ya, di Sandal Greatfield ini welcome. Nah, tapi nanti ini dari pusat ini ya, setiap keuntungan dari penjualan sandal ini kita alokasikan untuk apa? Untuk sosial, untuk dakwah. Dan kita memfokuskan
Meskipun secara ini terbuka untuk hal yang lain ya, tapi kita lebih memprioritaskan untuk yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab suci kita, petunjuk hidup kita, dan yang harus kita baca setiap waktu, yang kita jadikan petunjuk sepanjang masa, insya Allah ya. Dan kita semuanya yakin bahwa Al-Qur'an lah merupakan sumber kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan kita akan fokus ke para penghafal, para pembelajar, para pengamal, para ahlul Quran yang khususnya yang ada di Ciamis, baik itu anak-anak, baik itu remaja, dewasa ya, kakek-kakek ya, nini-nini ya, itu termasuk di situ ya. Dan ini mah bukan agenda pribadi, jadi saya belak-belakan aja di sini, draftnya disampaikan ya gitu. Dimana nanti ujung-ujungnya program kita adalah kebun masjid. Kita ingin punya tanah kebun wakaf, kita mengelola tanah wakaf yang di situ ada tanaman, pohon-pohon produktif, dimana hasilnya nanti akan dialokasikan untuk masjid ya, untuk jamaah masjid, bukan untuk masjidnya, untuk jamaah masjid. Jadi biar kita tambah giat ke masjid, menjadikan masjid sebagai pusat pusat segalanya lah gitu. Biar berjamaahnya bukan hanya sekedar sholat, nanti kita alokasikan dakwah sosial ini untuk kebun masjid di mana-mana, insya Allah di tiap daerah. Sekali lagi, ini program ini tanpa beban, tanpa tekanan, ini tergantung kita semuanya. Kalau mau garap, kalau tidak ya no problem. Saya hanya sekedar menyampaikan draftnya saja. Jadi biar semua orang tahu bahwa program-program kita bukan hanya berorientasi materi, tidak hanya berorientasi income berupa uang saja gitu ya. Tapi artinya justru lebih dari itu. Ya, ketika kita mendapatkan penghasilan ini baru awal, karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengalokasikan penghasilan tersebut ya. Dan ya termasuk saya sendiri gitu kan sedang belajar untuk mengaplikasikan ini semuanya ya, untuk bertani ya, kembali ke kebun, mengelola tanah, memelihara hewan ternak, ayamnya, kambingnya, dan lain sebagainya ya. Kita insya Allah ya mendukung, sangat mendukung, dan kita juga visinya adalah Ciamis kota agraris. Kita tidak merasa paling bisa, paling mampu, paling tahu, tidak, tetapi kita berpikir bagaimana caranya ikut berkontribusi besar ataupun kecil mewujudkan Ciamis ini menjadi kota agraris yang eksotis. Kenapa diambil brand ini? Karena melihat bahwa Ciamis ini kondisinya memang sangat memungkinkan. Agrarisnya itu lebih muncul gitu ya, lebih muncul. Ciamis sudah tidak punya lautan, tidak punya pengendaraan lagi ya. Ciamis masih sepi ya, dari kebisingan, dari masih industri-industri juga masih sedikit ya gitu. Makanya mungkin kalau diarahkan lebih ke industri pertanian, lebih cocoknya dengan tanahnya yang subur, kekayaan alamnya yang melimpah. Maka ketika bisnis apapun alangkah baiknya kalau diarahkan selaraskan dengan kondisi Ciamisnya sebagai Ciamis kota agraris. Nah, kita sudah kasih contoh gambarannya ya. Ciamis punya tanah luas, silakan yang mau berkebun pisang. Pisangnya kemana? Diolah. Nih banyak perusahaan sale pisang, keripik pisang di Ciamis. Jadi pelaku usaha di Ciamis, khususnya yang bergerak di perkeripikan, sale, nggak usah ngambil pisang dari luar Ciamis, udah dari para petani di Ciamis. Jadi orang nanti pada semangat ngurus tanah, ngelola tanah, berkebun ya, termasuk berkebun pisang. Galendo juga kan dari kelapa. Kelapanya dari mana? Ada pohon kelapa. Di mana pohon kelapanya? Ada di kebun. Kebun siapa? Kebun orang Ciamis. Bikin sandal kita ini, bikin sandal. Sandalnya sandal gunung misalkan ya. Itu pakai
karet ya, pakai karet. Karetnya dari mana? Karetnya dari kebun Ciamis. Yang saya tahu di Ciamis ada nih di Sadananya, dan di sini nih pabriknya ya, yang kemudian dijual ke luar daerah gitu ya untuk karet, bahan-bahan sandal ya, sandal. Ya. Ini satu contoh. Jadi ada suatu hierarki apa namanya itu ya, ya. Nah, keterkaitan di sini ya antara alamnya, hasil alam kita olah dan menghasilkan produk-produk unggulan di Ciamis. Ya. Jadi yang kita jual di toko ya, di marketplace Ciamis Hebat Store juga ini sebagai rintisan, artinya memberikan gambaran yang kita jual ya di marketplace ini adalah produk-produk dari Ciamis, punya orang Ciamis, dan ternyata dari kebun hasil olahannya bisa melanglang buana keluar daerah dan luar negeri ya, bisa. Dulu saya pernah sampaikan ya, saya pernah menjual sale pisang beberapa kali itu ke Brussels ya, Brussels namanya, Brussels Belgia gitu ya. Ternyata bisa sampai orang Belgia bisa makan sale pisang. Dari mana? Dari Ciamis. Itu Malaysia ini nggak tahu nih, sangat ngepen sekali, bukan ngepen apa namanya itu kalau ke makanan itu ya, benar-benar dia itu ya penggemar sale pisang gitu. Jadi saya pernah dulu ada orang Malaysia janjian ketemu, sampai datang ke sini ke Buniseri juga, ke Salamanik dulu itu saya ajak ke situ ya. Tapi cocoknya bukan di situ sih, ada selera tersendiri orang Malaysia. Kalau yang di Salamanik itu biasa dikirim ke Bali ya, bahkan permintaannya membludak gitu ya, kadang-kadang tidak terpenuhi permintaannya. Itu sale pisang ya, sale pisang. Kalau yang Malaysia itu ya gaya-gaya sale pisang yang ada di Cilame, ada di Sukasenang gitu. Dulu saya pernah bawa ke sini orang Malaysia ya. Berarti kan ternyata dari kebun orang Ciamis ya, sale pisang ini sampai orang Malaysia pun ya, jadi penikmatnya gitu, jadi penikmatnya. Nah jadi masuk tadi contoh ya, yang ke Belgia itu. Jadi contoh ya, jadi contoh gambaran. Jadi bagaimana kalau misalkan kita ini, satu saja contohnya dari sale pisang dulu. Sale pisang ini sebagai contoh bahwa hasil kebun Ciamis ini bisa terbang ke sana sampai ke Belgia, sampai ke Malaysia, dan mungkin negara-negara yang lainnya. Ini sudah ada ya, tinggal kita bagaimana memperbanyaknya. Banyakin yang seperti itu, banyakin orang Ciamis yang punya perusahaan yang mengolah hasil-hasil alam di Ciamis, diperbanyak ya, diperbanyak juga ekspornya. Nah di Buniseri juga ada kue tambang ini ada yang spesial dikirimnya ke Korea. Ini sudah sekian tahun, udah lama ini dikirim ke Korea. Kue tambang buatan Ciamis, buat dari kecamatan Cipaku, bisa terkirim ataupun sudah dibeli ya, ada pelanggan dari Korea. Bukan dalam jumlah yang kecil, tapi cukup besar. Ya, namanya apa namanya itu? Namanya juga kan langganan ya, jadi pelanggan utamanya situ ya. Jadi kue tambangnya juga khusus, beda kualitas yang untuk ke sana ya dengan yang lokal itu berbeda. Tentu harga juga berbeda. Nah, ini harus jadi motivasi untuk kita semuanya, khususnya saya sendiri, biar lebih semangat lagi menjadi provokator ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya saya keluar di media ini, di medsos. Ya, meskipun mungkin sebagian orang naon cenah teori. Gampang cenah nanti cuap-cuap mah gitu. Ya, tetapi kadang-kadang semua hal terjadi dari hal yang tidak kita duga. Dari kita mendengar sesuatu mungkin yang tidak terpikir jadi terpikir, mungkin yang sudah terpikir malah jadi terkuatkan lagi, mungkin yang selama ini punya ide gagasan tapi merasa sendiri, ketika ada ajakan untuk bareng-bareng kita garapnya, tiba-tiba semangatnya muncul lagi di situ. Dan seperti saya sampaikan, saya sendiri bukanlah siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, tetapi ketika saya punya orang-orang yang sefrekuensi,
punya visi misi yang sama, wah luar biasa. Mungkin berlipat-lipat keberanian saya ini, semangat saya untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi sekali lagi terima kasih hatur nuhun khususnya untuk yang sudah bergabung di grup KBUC, di grup WA ya. Kita berkumpul di situ ya, orang-orang yang setia dari sejak awal, meskipun kadang adminnya menghilang, tidak ada postingan, tetapi tetap setia berada di situ. Apapun tujuannya ya, apapun tujuannya dengan stay di situ sampai sekarang, hatur nuhun, terima kasih ya. Kita tidak ada yang sembunyikan, serba transparan. Draft-draft sudah disampaikan, ini bukan agenda pribadi, ini agenda kita. Kitanya siapa? Siapapun bisa jadi kita di sini. Yang gabung, yang sefrekuensi masuk ke sini, itulah kita. Dan yang dapat keuntungan pertama kali yang kita prioritaskan adalah kitanya yang pertama. Yaitu mah sunatullahnya begitu ya. Jadi yang paling banyak bekerja, paling banyak berkontribusi tentu akan lebih diprioritaskan daripada yang belakangan. Makanya sekali lagi terima kasih atur nuhun untuk yang sudah dari awal, Saroja ADDD ya dari Panumbangan yang menjadi pionir pertama kali, kita sudah bertemu dan menjadi memblow up tuh pasar UMKM Ciamis ya. Terus ada IAM Snack dari Banjarsari dengan produk basrengnya, dan tentu saja ya yang sudah banyak berjasa selama perjalanan saya mengenalkan Galendo ya. Saya dari pabrik, mungkin ya saya sampaikan kan paling tidak 7 pabrik ya Galendo ya, meskipun hanya 1-2 yang sekarang yang jadi supplier utamanya gitu ya, mitra ya, bukan supplier, mitra. Jadi terbuka untuk siapapun yang punya produk Ciamis, baik itu Galendonya, salenya, keripiknya, dari manapun yang mau memanfaatkan media ini, memanfaatkan Great P Hebat Center, memanfaatkan saya sendiri, silakan tinggal konfirmasi saja. Mau istilahnya berpartner dalam pemasaran ataupun untuk jadi sponsor acara dan lain sebagainya, silakan konfirmasi saja ke Great P Hebat Center. Insya Allah ya mulai kemarin kita akan konsisten untuk tampil untuk menginformasikan ya diantaranya dengan cara seperti ini, live streaming, dan nanti video ini sebenarnya rekaman akan dipotong-potong juga nanti, dan untuk di akun ini insya Allah tidak akan dihapus ya. Jadi natural, alami, apa yang saya sampaikan ini alami, tidak pakai konsep apa-apa, maksudnya saya tidak sambil baca ini ya, ini bicara aja lah, bicara santai gitu. Adapun sekali lagi untuk yang akan bertanya seputar apapun tema sini ya, tentang Great P Hebat Center, tentang programnya, tentang apa saja, silakan kirim saja pesan WA ke 0857 9339 4000. Baik itu yang misalkan konfirmasi mau mendaftarkan produknya, mau dipromosikan, atau yang mau jadi sponsor, ataupun misalkan udah yang apa saja ya, silakan saja tanyakan ke WA di 0857 9339 4000. Oke ya. Dan untuk yang memerlukan layanan cetak ya, spanduk, terus banner ya, baliho dan lain sebagainya, termasuk mungkin yang perlu stempelnya, yang perlu kartu nama, stiker dan lain sebagainya, silakan juga bisa ini menghubungi divisinya ya, divisi yang kita bangun juga ya, yang aset yang kita bangun, divisi cetak mencetaknya itu di nomor khusus ya, ada nomor khususnya, silakan nomor WA-nya. Dan kalau belum tahu nomor kontaknya bisa hubungi Great P Hebat Center saja dulu, silakan ya terkait ini. Oke, mungkin itu yang kita sampaikan pada pagi hari ini seputar KBUC ya tadi. Jadi kesimpulannya yang bertanya-tanya tentang KBUC, B-nya itu bisa multi arti ya, multi makna ya.
Itu B-nya itu ada 3 minimal. Itu B-nya pertama belanja, jadi komunitas belanja orang Ciamis. B yang kedua, B-nya itu bisnis, komunitas bisnis orang Ciamis. B yang ketiga berbagi, komunitas berbagi orang Ciamis. Jadi di sini di Great Peer Hebat Center ini kita bisa sama-sama saling berbelanja di antara kita, terus saling bersama sinergi membangun bisnis, membangun aset, dan yang ketiga berbagi. Kita sama-sama di sini dengan tujuan untuk saling berbagi, ya. Silakan untuk yang baru bergabung dan mungkin nanti yang ada yang penasaran secara lengkapnya seperti apa yang disampaikan pada pagi hari ini, nanti bisa menyimak ulang dari awal, dan video ini tidak akan kita hapus di akun ini, ya. Silakan. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi ya, atur nuhun untuk yang sudah bergabung di live streaming pada kesempatan pagi hari ini. Jam berapa sekarang? Jam 5.22 ya. Oke. Sekali lagi, silakan untuk yang mau mengirim pesan ke nomor Great Peer Hebat Center ya, di WA centernya. Termasuk yang ingin berpeluang mendapatkan hadiah door prize, silakan kirim KBUC ya, tagar KBUC ke 085793394000. Ini sebagai kunci pembuka kebersamaan kita semuanya di KBUC ya. Kirim pesannya, termasuk yang sudah dulu mendaftar di Pasar UMKM Ciamis, juga di Urang Ciamis Alam Dunia, ada sekitar 1000-an kontak lebih itu ya. Silakan bisa bukan daftar ulang sebetulnya sih, hanya konfirmasi saja. Ya, konfirmasi saja ya dengan mengetik tagar KBUC, kirim ke nomor 085793394000. Insya Allah nanti selalu setiap waktu ada hadiah yang dibagikan, hanya untuk meramaikan saja ya, dari sponsor gitu. Dan untuk yang mau bertanya apapun ataupun mau kasih masukan, mau konfirmasi ya, silakan kirim ke 085793394000, dan kita akan membahas di setiap live streaming itu sesuai dengan pesan yang masuk ya. Pertanyaan apa nanti kita bahas di live streaming ini ya, insya Allah akan secara kontinu kita lakukan khususnya di Facebook ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kesalahan kata per kata yang disampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.